Tahapan selanjutnya adalah eksplorasi data. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan adalah menganalisis data sebetulnya. Ya, kita kalau ya dari awal tadi kita sudah menentukan goalnya, kemudian kita sudah mendapatkan datanya, kita sudah menyiapkan datanya sedemikian rupa siap untuk diolah. Selanjutnya kita analisis seperti apa sih, ya, seperti apa sih kondisi dari data kita itu. Jadi menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan karakteristik data kita. Bisa menggunakan graphical, bisa menggunakan link and brush, bisa menggunakan non-graphical. Kalau dari sisi graphical, bisa menggunakan beberapa chart yang telah disediakan. Ada bar chart, ada line chart, ada histogram chart, dan seterusnya. Kalau dari sisi link and brush, itu kita ambil sampel gitu ya, beberapa data, kemudian kita plotkan dengan antar variabel yang berbeda, terus kemudian kita coba lihat posisi data itu dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya dengan variabel yang berbeda, itu posisinya di mana. Nah, contoh misalnya di sana ada dua titik ya yang ada di blok area merah. Nah, kemudian posisinya dia agak tebal memang kan titiknya. Nah, kemudian itu pada atribut pertama misalnya. Nah, pada atribut kedua ternyata posisinya berubah gitu. Oh, ternyata dia kalau ngomong kedekatan ya, kedekatan menjadi kedekatan dengan yang lain. Kemudian di atribut yang ketiga ternyata juga dari sudut pandang yang lain menjadi seperti apa. Nah, ini adalah satu teknik eksplorasi data yang disebut dengan link and brush. Kalau non graphical macam-macam ya, bisa menggunakan bentuk tabel, kemudian hasil proses clustering, atau menggunakan model-model yang sederhana untuk mengetahui, seperti misalnya regresi linear dan seterusnya, untuk mengetahui dari data yang telah diperoleh dan yang itu karakteristiknya seperti apa. Itu data exploration. Nah, tahapan selanjutnya ini tahapan yang krusial, dan ini tahapan bisa dikatakan juga inti dari untuk menyelesaikan problemnya adalah data modeling, ya, memodelkan data. Nah, proses membangun model ini, bagaimana cara membangun ini tergantung dari kemana tujuan yang akan diperoleh. Nah, ini nanti akan otomatis linear dan berkaitan dengan setting research goal tadi. Kita mau apa nih? Misalnya mau klasifikasi kah? Mau prediksi kah? Atau mau mengelompokkan kah? Pasti. Nah, ada beberapa tahapan di sana, ada selection, ada execution, ada diagnostik. Tahapan-tahapan itu. Yang pertama adalah tahapan selection. Ya. Selection ini memilih otomatis, mencari, mengeksplor kira-kira variabel apa saja. Apakah semua variabel atau fitur yang ada di data itu akan digunakan? Kemudian memilih juga model yang akan kita gunakan apa. Nah, itu sebabnya tadi membutuhkan satu apa ya, data exploration analysis. Kita biar tahu dulu karakteristik datanya kita seperti apa, sehingga nanti model yang akan kita gunakan itu bisa sesuai dengan karakteristik dari data itu. Hanya ada tahapannya itu dulu ya. Disinilah kita kemudian memilih, kita mau pilih yang mana. Contoh misalnya kita pilih saja atribut yang kedua, keempat, dan kelima misalnya. Oke, terus kemudian modelnya apa? Kita mau menggunakan salah satu algoritma yang diusulkan oleh si A, menggunakan Cummins, menggunakan KNN, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah di tahapan. Nah, pemilihan model yang tepat ya untuk suatu problem itu dibutuhkan satu keputusan yang kalau kemudian kita masih awam, masih belum tahu, maka kita membutuhkan yang namanya literatur review. Kita lihat di apa penelitian-penelitian terdahulu, paper-paper, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan
sebuah penelitian yang terdahulu itu kalau menggunakan data dengan karakter seperti ini itu biasanya pakai pakai metode apa sih, variabel apa aja sih yang digunakan, apakah bertipe numerik, apakah teks, apakah bisa, dan seterusnya. Nah itu disinilah kemudian sebelum diimplementasikan harus kita tentukan dan kita pilih dulu berdasarkan metode ilmiah tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengeksekusi, jadi mengimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, di perkuliahan ini nanti kita akan menggunakan Python ya. Nah, kalau misalnya butuh library, maka kita import, jadi contohnya ini ya. Nah, kita import NumPy, kita import start model, terus kemudian kita tentukan apa datasetnya dijadikan seperti apa. Kemudian kalau di sini adalah kita meng-create random ya, nilai random seperti apa, membuat model regresinya, kemudian menampilkan model statistiknya dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian eh, paralel yang saya sampaikan ya, saya sampaikan di kelas sinkron. Di kelas sinkron itu kan ada kita belajar tentang Python dan seterusnya. Memang sengaja saya awali lebih 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 di awal ya, supaya nanti ada modal tentang dasar-dasar Python yang kalau kemudian sudah masuk ke proses machine learning ya, pemodelan data dengan machine learning itu nanti tinggal akan mudah saja. Baik, kemudian selanjutnya kalau sudah diimplementasikan, ada di testing juga, udah running, tidak ada problem, selanjutnya didiagnosa dan dibandingkan. Ya, contoh misalnya kita bagi data itu menjadi data latih dan data uji. Di dalam data latih itu kita latih mesinnya, kita modelkan, kemudian kita uji hasilnya seperti apa. Oke, pembahasan lebih lanjut tentang modeling data ini akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana membangun sebuah machine untuk learning dan mengevaluasinya. Baik, tahapan yang terakhir ya, selanjutnya adalah mempresentasikan. Kalau sudah keluar hasilnya ya disampaikan, didiseminasikan, hasilnya menjadi seperti apa. Bisa melalui presenting atau automatic. Presenting findings ya, presenting finding, dan jadi mempresentasikan hasil temuannya dengan membangun sebuah aplikasi. Baik, kesimpulannya bahwa proses sains data terdiri dari 6 tahapan. Kita tentukan goalnya, kita dapatkan datanya. Untuk memastikan datanya siap, maka perlu disiapkan. Jadi perlu dibenahi, mungkin dibersihkan atau ditransformasikan atau dikombinasikan. Kemudian selanjutnya setelah datanya oke, siap, dieksplor statistik dalam rangkanya untuk menentukan sebagai modal kira-kira model apa yang tepat untuk mengolah data itu sehingga nanti akan sesuai dengan goalnya. Kalau sudah diimplementasikan modelnya, yang terakhir adalah dipresentasikan atau didiseminasikan, ditunjukkan, ya, diceritakan bahwa ini loh hasilnya. Otomatis kalau kemudian kita berbicara tentang di suatu instansi organisasi ya, nah, presentation and automation ini penting untuk disampaikan ke institusi agar mereka tahu gitu, karena pada dasarnya institusi organisasi dan seterusnya yang punya masalah ini tidak tahu komputasi, sehingga presentasi dan animasi itu harus disampaikan dengan bahasa yang umum, bahasa mereka, ini loh hasilnya kayak gitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan yang bisa disampaikan melalui grup di
kelas kita, grup kelas kita, atau sampaikan pada saat sinkron.